Bismillahirrahmanirrahim. Pada mata kuliah kali ini, Psikologi Pendidikan, saya sebagai presenter Muhammad Yani dengan nomor induk mahasiswa 228113006664 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Septi Gumandari MAG. Presentasi kali ini akan membawakan perkembangan individu dalam belajar, teori perkembangan kognisi dan bahasa peserta didik, pandangan Piaget tentang perkembangan kognisi, dan pandangan Vygotsky tentang perkembangan bahasa. Materi yang pertama ini adalah perkembangan individu dalam belajar. Perkembangan individu merupakan perubahan sistematis, progresif, dan berkesinambungan dalam diri individu sejak lahir hingga akhir hayatnya. Yang dimaksud perubahan yang sistematis yaitu perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling kebergantungan atau saling pengaruhi antara satu bagian dengan bagian lainnya. Aspek-aspek perkembangan. Anak-anak bukanlah orang dewasa kecil. Mereka berpikir secara berbeda. Mereka melihat dunia ini secara berbeda dan mereka hidup dengan prinsip moral dan etika yang berbeda daripada orang dewasa. Salah satu persyaratan pertama pengajaran yang efektif ialah bahwa guru itu memahami cara siswa berpikir dan cara mereka memandang dunia ini. Strategi pengajaran yang efektif harus memperhitungkan usia dan tahap perkembangan siswa. Definisi belajar menurut ahli. Menurut Hilgard, belajar adalah suatu proses yang melahirkan atau mengubah suatu kegiatan melalui jalan latihan, apakah dalam laboratorium atau dalam lingkungan alamiah. Menurut Morgan, belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Sementara menurut James P. Kaplan berpendapat bahwa learning yang berarti perolehan dari sembarang perubahan yang relatif permanen dalam tingkah laku sebagai hasil praktek aktualisasi pengalaman. Kemudian fase-fase perkembangan individu. Yang pertama, fase perkembangan masa kanak-kanak pada usia 0 sampai dengan 6 tahun. Dan memiliki ciri-ciri antara lain belajar tentang perbedaan jenis kelamin, kemudian membentuk konsep-konsep sederhana mengenai kenyataan sosial dan fisik, belajar membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mengembangkan hati nurani. Serta yang terakhir adalah belajar mengadakan hubungan emosi. Kedua, fase perkembangan masa anak-anak pada usia 6 sampai dengan 12 tahun dan memiliki ciri-ciri antara lain, yaitu pertama, mengembangkan perilaku sehat, bergaul dengan teman sebaya, membangun moralitas hati nurani dan nilai-nilai. Keempat, mencapai kemandirian. Dan yang kelima, membangun perilaku dalam kelompok sosial maupun institusi sekolah. Ketiga, fase perkembangan masa remaja pada usia 12 sampai dengan 18 tahun. Dan memiliki ciri-ciri antara lain, pertama, mencapai peran sosial, maskulinitas atau feminitas. Yang kedua, pencapaian kemandirian emosi dari orang tua ataupun orang lain. Yang ketiga, pencapaian kemandirian dalam mengatur keuangan. Keempat, memilih dan mempersiapkan pekerjaan.
Kelima, mempersiapkan pernikahan dan kehidupan keluarga. Dan yang keenam adalah mencapai tanggung jawab sosial. 4. Fase perkembangan masa dewasa awal pada usia 18 tahun sampai dengan 30 tahun dan memiliki ciri-ciri antara lain: 1. Memilih pasangan. 2. Belajar hidup bersama orang lain dan sebagai pasangan. 3. Mulai berkeluarga. 4. Membesarkan anak. Dan 5. Mengatur rumah tangga. 7. Mulai bekerja. Dan 7. Menemukan kelompok sosial yang cocok. 5. Fase perkembangan masa setengah baya pada usia 30 sampai dengan 50 tahun dan memiliki ciri-ciri antara lain: 1. Mendapat tanggung jawab sosial dan sebagai warga negara. 2. Membangun dan mempertahankan standar ekonomi keluarga. Mengembangkan kegiatan-kegiatan di waktu luang. Membesarkan anak. Membina hubungan dengan pasangan sebagai individu lebih harmonis bagaimana. 6. Mengalami dan menyesuaikan diri dengan beberapa perubahan fisik. Jadi maksudnya itu usia sudah mulai berkurang. Kondisi fisik itu sudah mulai berkurang, kesehatan sudah mulai berkurang. 6. Fase perkembangan masa tua pada usia 50 tahun dan memiliki ciri-ciri antara lain: menyesuaikan diri dan penurunan kekuatan fisik dan kesehatan. Jadi kekuatannya fisiknya sudah mulai menurun. Jadi tubuhnya mulai menyesuaikan. Kedua, membina hubungan dengan teman sesama usia lanjut. Ketiga, melakukan pertemuan-pertemuan sosial, biasanya pengajian-pengajian kalau orang-orang muslim sudah aktif di masjid. Nah, keempat, membesarkan anak. Bukan hanya membesarkan anak, bahkan membesarkan cucu juga. Anaknya sudah mulai berkeluarga. Kelima, membangun kepuasan kehidupan. Hidup sudah lama, maka bagaimana kehidupannya sudah mulai merasakan puas. Makan sudah puas, tidur sudah puas. Dan yang terakhir ini adalah kesiapan menghadapi kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi sudah sampai 50 tahun ini, kalau kata-kata para ulama itu katakannya karena sudah umur 50 tahun maka siap-siaplah untuk kain kafannya. Sebelum dibelikan oleh keluarganya, maka pada umur 50 tahun ini dia sudah menyiapkan kafan sendiri. Itu yang terbaik. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai perkembangan kognitif dan bahasa individu. Kognitif adalah kemampuan berpikir pada manusia. Menurut Terman dalam Masganti 2012, kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir abstrak. Sedangkan Calvin menyatakan kemampuan kognitif adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Perkembangan berpikir manusia dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana manusia itu hidup. Kemampuan berpikir manusia juga turut mempengaruhi kemampuan bahasa manusia. Sebab bahasa merupakan alat berpikir manusia. Selanjutnya adalah pandangan Piaget tentang perkembangan kognisi. Jean Piaget pada tahun 1896 sampai dengan 1980, seorang pakar psikologi dari Swiss. Teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Piaget berpendapat karena manusia secara genetik sama dengan mempunyai pengalaman yang hampir sama, mereka dapat diharapkan untuk sungguh-sungguh memperlihatkan keseragaman dalam perkembangan kognitif mereka. Piaget juga menetapkan bahwa anak-anak secara aktif akan membangun dunia kognitif mereka sendiri. Teori perkembangan kognitif Piaget. Piaget
mempelajari Teori perkembangan kognitif Piaget. Piaget mempelajari mengapa dan bagaimana kemampuan mental berubah. Bagi Piaget, perkembangan bergantung sebagian besar pada manipulasi anak terhadap interaksi aktifnya dengan lingkungan. Dalam pandangan Piaget, pengetahuan berasal dari tindakan. Skema Piaget percaya bahwa semua anak dilahirkan dengan kecenderungan bawaan untuk berinteraksi dengan lingkungannya dan untuk memahaminya. Piaget membagi tahapan perkembangan kognitif ke dalam 4 tahapan. Pertama, periode sensori motor pada usia 0 sampai 2 tahun. Bagi anak yang berada pada tahapan ini, pengalaman diperoleh melalui fisik, gerakan anggota tubuh, dan sensori atau koordinasi alat indera. Yang kedua adalah periode praoperasional pada usia 2 sampai dengan 7 tahun. Tahap ini adalah tahap memikirkan yang lebih simbolis dibandingkan tahap sensori motor. Ketiga, periode operasional konkret pada usia 7 sampai dengan 11 tahun. Anak pada tahap ini sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika, tetapi hanya objek fisik. Dan yang keempat adalah periode operasional formal pada usia 11 tahun sampai dewasa. Nah, pada tahapan ini individu sudah mulai memikirkan pengalaman konkret dan memikirkannya secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Struktur yang mendasar pola tingkah laku seseorang. Pertama adalah skema struktur kognitif, proses atau cara mengorganisir dan merespon berbagai pengalaman atau suatu pola sistematis dari tindakan, perilaku, pikiran, dan strategis. Kedua, adaptasi atau struktur fungsional, menunjukkan pentingnya pola hubungan individu dengan lingkungannya dalam proses perkembangan kognitif. Pembahasan selanjutnya adalah pandangan Vygotsky tentang perkembangan bahasa. Vygotsky dalam Kirana 2013 memandang pentingnya bahasa dan orang lain dalam dunia anak-anak. Meskipun Vygotsky dikenal sebagai tokoh yang memfokuskan kepada perkembangan sosial yang disebut sebagai sosiokultural, dia tidak mengabaikan individu atau perkembangan kognitif individu. Hal-hal yang mendasar teori Vygotsky adalah pengamatan bahwa perkembangan dan pembelajaran terjadi di dalam konteks sosial, yakni di dunia yang penuh dengan orang yang berinteraksi dengan anak sejak anak itu lahir. Beberapa komponen dalam berbahasa yang harus dipahami, yaitu satu, fonologi, menggambarkan sistem bunyi pada bahasa. Fonem merupakan unit bunyi yang membentuk kata. Kedua, semantik, mempelajari arti dari kata-kata dan kalimat. Ketiga, grammar, menggambarkan struktur bahasa sintak. Keempat, pragmatik, yaitu terdiri dari aturan bagaimana berbahasa yang tepat dalam konteks sosial. Vygotsky juga memberikan pernyataan penting dalam perkembangan bahasa pada manusia, yaitu bahasa dan pikiran berkembang secara sendiri-sendiri, namun pada akhirnya menyatu. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.